Oke, saya OTW meluncur ke emailnya Veba, 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 Veba. Bimbingan TA. Ini ya, diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan otomatisasi kipas angin menggunakan sensor suhu DHT11 berbasis Arduino di kasus di SMP Negeri 10 Salatiga. Oke. Di era globalisasi saat ini, masyarakat dihadapkan dengan adanya pemanasan global yang sering melanda dunia, sehingga menyebabkan suhu atau temperatur udara di ruangan meningkat. Agar dapat menjaga suhu ruangan tetap stabil, dipasanglah alat yaitu kipas angin. Karena harganya lebih terjangkau dan konsumsi daya yang rendah. Kayak salah satu ya. Jadi salah satu karena kan salah satu bukan berarti kayak agar dapat menjaga suhu ruangan tetap stabil, dipasanglah alat yaitu kipas angin. Emang nggak boleh nganggo AC? Oleh rak nganggo AC? Entuk rak aku tekon. Entuk ora ben jaga ruangan suhu tetap stabil nganggo AC entuk ora? Lah iya. Jadi di sini salah satu cara agar dapat menjaga suhu ruangan tetap stabil, dipasanglah alat kipas angin. Salah satu. Jadi kowe ora salah. Medeng. Kalau kamu langsung kipas angin, oh nopo. Walaupun mbok tulisi tentang harganya murah, engko kowe kon ngitung murahnya piro. Ya toh? Terus lebih terjangkau. Ngukure piye terjangkau? Sopo sing meh jangkau sapa? Nek sekolah negeri ya ragat pirang juta ya dibayar negara. Ora ana kata tidak terjangkau. Kan repot kowe. Konsumsi daya yang rendah. Piye hitungane? Kipas anginmu untuk pirang watt, AC pirang watt. Kan dadak ngitungnya akeh. Ini sebagai salah satu, itu kowe ora salah. Karena kamu memang mau bahas salah satu. Jadi salah satu. Ya itu. Pergi ke Jakarta naik kereta api, memangnya ra entuk naik pesawat. Entuk ora? Naik kapal entuk ora? Naik travel entuk ora? Pak motor dhewe entuk ora? Nah iya, jadi salah satu transportasi untuk pergi ke Jakarta menggunakan kereta api, lebih ekonomis dan terjangkau, waktu fleksibel. Kena nek langsung Pak sepur ya. Aku pengen cepet ya Pak pesawat. Bila perlu numpak drone ya, aku tidit tuku drone, jet pribadi kan ngono. Ya ora? Nah, jadi salah satu ya. Jadi ditambahkan di sini salah satu cara agar dapat menjaga suhu ruangan tetap stabil, dipasanglah. Nah, mudeng ya. Halo? Ya. Wis mbok catet. Nah, itu umum kan, itu umum namanya ya, itu umum. Sekarang kita masuk ke khusus.
SMP Negeri 10 Salatiga adalah salah satu sekolah favorit di Salatiga sebagai salah satu. Kowe nek muni salah satu ki ya ping pisan wae. Salah satu kok ping pindho, berarti salah telu. Salah satu ya pisan wae aja salah satu meneh. Karena tadi saya sudah pakai salah satu di awal, saya belum baca paragraf kedua. Nah, jadi salah satu dan salah satunya dihapus. Kamu harus pakai cari bahasa lain karena kita sudah pakai di atas salah satu. Mudeng. Saya tadi belum baca paragraf kedua, mudeng. Ya ini kan salah satumu 2 kali. SMP Negeri 10 Salatiga adalah salah satu sekolah ya favorit di Salatiga sebagai salah satu sekolah terfavorit SMP. Wah, ora usah mbok baleni meneh. Ya, bisa posisi masuk. Iki sing maca sapa kok ora nongol ya. Nggon mitku. Oh, Hardian. Assalamualaikum Mas Hardian, apa kabar? Sehat? Oke. Mau ndi mau tinggal berita Mas Kaina. Oke. Jadi paragraf kedua SMP negeri salah satunya dibuang. Engko golek cara apa terserah karepmu ya. Kamu tulis saja. SMP Negeri 10 Salatiga merupakan SMP favorit. Dan menurut SMP Negeri Salatiga itu enggak usah 2 kali. Berikutnya berubah menjadi SMP Negeri ini. Nah, berikutnya SMPN ini. Nah, jadi berikutnya lagi SMP yang berada di jalan apa ini. Jadi rasa mbok ulang-ulang karena dia bukan kata kerja, dia hanya kata benda atau lokal karena dia hanya penerang, jadi tidak perlu diulang-ulang. Ya, kena krungu berita neng TV One atau neng televisi kae. Oke. Jalan ditemukan peti mayat dibongkar dari dalam kubur, ternyata tidak ada mayatnya. Kender sing kubur kender. Ya dah. Aduh Gusti Allah, aku ki mau balik kerja, balik kantor jam 5-an, setengah 6. YouTubeku ana pemberita ya ora YouTubeku ana pemberitahuan dibongkar. Satu persatu terbongkar. Apa ternyata peti mayat yang dikubur kemarin sore dibongkar, jerone ra ono mayate ning Klaten mami. Bahkan sing bongkar hebat loh berarti ya. Nah, itu beritanya itu yang kedua, penjelasan kedua, ndak usah menjelaskan Klaten lagi. Dia cukup mengatakan bahwa peti yang kosong tersebut, nah peti jenazah yang kosong tersebut ndak usah lagi di Klaten lagi, ndak usah. Lokasi awalnya Klaten yang nyebutkan, pemirsanya paham. Nah, berikutnya lagi dijelaskan lagi berikutnya. Kemanakah isi peti tersebut? Ana sing nyolong, ya itu jenazah Covid nyolong. Ya itu. Jadi tidak usah menggunakan perulangan kata. Maka lokasi tidak boleh menjadi kata kunci. Kamu tidak boleh menulis SMP Negeri 10 sebagai kata kunci, tidak boleh. Karena dia bisa digantikan dengan kata lain, kata bantu lain, kata keterangan lain. SMP tersebut, SMP favorit ini ya, bisa. Awal memang SMP Negeri 10 Salatiga, oke, nggak apa-apa, bagus, gitu ya. Ya. Salah satunya, malah peng telu ki ndak Gusti Allah. Salah satunya adalah adanya ruang laboratorium komputer untuk menunjang perkembangan wawasan teknologi bagi siswa. Ruangan ini terletak di kanan gedung utama yang menyebabkan sinar matahari bisa. Nggak usah bisa. Kata bisa ingat, saya berulang kali dalam bimbingan selalu ngomong bahwa yang boleh
menggunakan bisa itu hanya ular yang berbisa. 2. Laba-laba Afrika tarantula yang berbisa. Kita tidak boleh menggunakan kata bisa. Gantilah dengan kata dapat. Ya. Ya, karena bisa. Ini ejaan yang disempurnakan, ejaan baru. Kalau ejaan lama zaman saya SMP bisa. Itu bisa. Karena mungkin belum ditemukan ular berbisa mungkin. Diganti. Ganti dapat ya, atur saja. Matahari, sinar matahari dapat langsung. Dapat menyinari langsung. Nah, gitu ya. Ke dalam kelas. Kedalamnya ke dalam kelas, ojo ke dalam tok, dalam apa? Dalam hatimu, dalam cintamu. Ke dalam kelas ya. Mudeng. Sehingga ruangan ini dipasang beberapa kipas. Nggak boleh kamu ngomong wong paragraf kedua itu tuh masalah dulu. Sehingga ruangan ini menjadi panas, harusnya gitu. Ojo, sehingga ruangan ini dipasang beberapa kipas. Lah aku tekon dan apa ora AC wae. Ora dikai air terjun ben silir kan ngono. Lah kan ya kan ndak boleh. Jadi paragraf kedua itu jangan memberi jawaban. Paragraf kedua ini memberikan masalah. Ingat, kupaslah masalah paragraf khusus dan masalah ya. Oke. Jadi di sini sehingga ruangan ini menjadi panas. Nah, itu khusus dan akan menggiring ke masalah. Sering dijumpai alat tersebut. Nah, baru kipas angin di ruangan tersebut seringkali dijumpai tidak dimatikan, lupa dimatikan oleh pengguna, guru atau murid atau siapa yang memakai. Bahkan kerusakan alat ini sendiri ya bagus. Ini dikarenakan motor listrik dalam kipas angin bekerja terus-menerus. Benar. Bahkan kipas angin yang menyala terus mengakibatkan tagihan listrik menjadi mahal. Tagihan listrik bukan menjadi mahal. Tagihan listrik itu tidak pernah mahal. Tagihan listrik itu standar 1 kWh itu Rp165. Tagihan listrik akibat penggunaan yang banyak itu bukan jadi mahal, tapi menjadi banyak. Iya toh, mahal itu beda. 1 kilogram beras Raja lele 12.000, tapi 1 kilogram beras mentik wangi menjadi 13.000. Itu mahal. Mahal itu per bijinya, bukan totalitas. Nah, kamu mengatakan kamu beli 5 kilo, 1 kilonya C4 Bramo misalnya, C4 Bramo atau strawberry C4 1 kilonya 10.000. Kamu beli 5 kilo 50.000. Masa kamu bilang berasnya Bramo mahal? Bener enggak? Kamu beli 1 kilonya 10.000, Feba. Denger ya. Lalu kamu beli lagi itu 5 kilo. Yang 5 kilo kamu bayar 50.000, yang 1 kilo kamu bayar 10.000. Terus masuk kamu ngomong, berasnya mahal sing 5 kilo. Ya ora mahal loh, padha regane kok. Lah salahmu tuku 5 kilo lah dadi 50. Tapi 50 itu kan menjadi banyak, bukan menjadi mahal. Mudeng. Kata-kata mahal itu harus dihitung piece per piece, jangan dihitung tanpa ukuran yang jelas. Ini kamu mengatakan tagihan listrik menjadi mahal, bukan jadi mahal. Mahal itu harga per piece, per item. Tagihan listrik membengkak, tagihan listrik naik, tagihan listrik lebih banyak, bukan mahal. Paham ya? Ini bukan bicara harga, tapi bicara jumlah. Nah, kalau jumlah ya banyak, meningkat, ya boros atau apa boleh, tapi tidak boleh ngomongin mahal. Kayak beras tadi loh, beras
beli siji 10.000, kamu beli 5 kilo 50.000. Ya bener-bener wae. Mosok ngomong, berasnya 5 kilo mahal. Iki kira-kira guyu ra bakule. Bakule guyu ra? Hah? Pitik lewat iso ngekek. Ki sapa ngono? Ki sapa beleh ya? Pitik tangga kok beleh ya. Hah? Oh iya. Apa PPKM kuwi anu pin? Ndak mudeng aku. Karepe sapa kuwi? Ya, nomor 3 sudah ya. Ya wis. Paragraf ketiga, saya belum melihat masalah yang signifikan. Paragraf ketiga harus ada masalah yang signifikan. Bagaimana ya, agar kipas angin bisa mati dengan sendirinya saat tidak digunakan. Masalah. Kamu harus munculkan masalah. Ingat, paragraf 3 harus real masalah. Harus sampai terdeklarasi jelas masalah. Apa tujuan di sini toh? Tujuannya itu nanti ketika kamu sudah punya haluan di sini di 5 paragraf awal ini, nanti di dalamnya sana itu enak, ngeklopno itu enak. Nah, di sini belum keluar masalahnya, nanti kamu bilang menyelesaikan masalah. Loh, masalah yang awal udah ngono kok mau selesaikan. Lah rak nyambung. Mudeng ya? Nah, jadi tambahkan kata-kata setelah menerus, maka dibutuhkanlah suatu alat agar kipas angin tersebut pada ruangan itu dapat mati secara otomatis saat tidak digunakan. Nah, baru kamu ngomong paragraf keempat. Teknologi apa? Untuk mengatasi, boleh. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mencoba memberi solusi dengan membangun peralatan yang dapat menghidup atau mematikan kipas angin secara otomatis menggunakan DHT11 sebagai dasar pengendalian alat otomatis ini. Penulis menggunakan Arduino Uno untuk alat pemrosesnya. Oke, boleh. Ini paragraf keempatnya sudah menjawab, tapi masalah di paragraf ketiga belum muncul. Paham ya? Tambahi masalah tadi. Ingat, masing-masing paragraf tidak boleh lebih dari 50. Ya. 50 kata. 50 kata. Yo terserah, pokoknya itu maksimal kok. Maksimal itu 50. Akhirnya kowe nggawe 45 ora apa-apa. Totalnya 250. Sensor DHT11 ini dapat membaca suhu dan kelembaban ruangan dan nek wis dan ki ya aja dan meneh. Nek wis dan berikutnya serta. Nek urung terakhir kok akeh material ya koma. Menjelang loro terakhir dan serta. Mudeng. Aja mbok dan. Iku rak nenek komandan kaya komandan dan mesti dan. Nah, sensor DHT11 dimasukkan ke dalam paragraf keempat sekalian saja karena kamu ngomongin tentang fungsi DHT11. Paragraf kelima cukup harapan. Boleh harapan. Diharapkan dengan adanya dengan alat tersebut maka kipas angin dapat lampu dapat mati secara otomatis setelah tidak ada pengguna. Setelah kapan? Mudeng ya? Ini ingin akan menyala dan otomatis sehingga pengguna alat listrik tidak perlu khawatir. Nah, wis apik sehingga pengguna alat ini tidak perlu khawatir jika kipas angin di ruangan belum dimatikan. Sensor DHT kipas angin Arduino Uno LCD. Rencana pakai LCD toh? Nah, kalau kamu mau menggunakan kata LCD sebagai kata kunci, maka munculkan di dalam naskahmu paragraf 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 ada LCD nih dong. Kalau ndak ada LCD nih kok kamu
Jadi kata kunci itu tidak boleh mau-maumu. Aku seneng karo Pak RT, tak tulis aja Pak RT ya. Aku seneng sama sopire, tak tulis sopire. Kata kunci itu dasarnya adalah kata yang sering digunakan. Terutama dalam contoh paragraf 5 ini mana yang sering mbok gunakan. Berikutnya akan selalu digunakan berulang-ulang kali di halaman-halaman berikutnya. Nah, saya tidak melihat dalam 5 paragraf ini LCD mbok ungkap. Aku ndak melihat. Apa aku salah lihat? Tak lewat ndak. Aku kacamata tak buka, kacamata tak engko tetep ora ketok ana LCD kecuali yo kata kunci dhewe kuwi, mudeng ndak? Siji tok kuwi. Ya. 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 Ya wes, ngono ya, paham ya? Ada pertanyaan? Kata pengantar. Ya. Ya, sip langsung ben tak lali. Ya. Ya, benar, benar. Oke. Wih, keren dah. Wis komplit dah iki. Abstraksi isi daftar gambar, daftar tabel, latar belakang, rumusan masalah. Identifikasi masalah dulu, Bos. Latar belakang, identifikasi masalah, baru rumusan masalah, baru batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Jadi sebelum rumusan masalah ini nanti identifikasi masalah. Ya. Oke, terus microcontroller, sensornya apa? Kok sensornya mbok tulis sensornya apa? Sensornya ya langsung wae. Kan wis ngerti sing mbok gawe sensor apa toh? Kan mau pakai sensor apa? Nah, tulis langsung sensornya sensor apa? Nah, itu. Apa kamu mau pakai sensor air? Enggak toh? Nah, mau pakai sensor maling? Enggak toh? Ayo jangan beri kesempatan orang lain untuk menulis sensor yang tidak jelas. Kamu tulis, kamu pengen fokus di apa? Sensor apa? Tulis aja langsung. Mudeng ya? Ini relay ya, mau relay AC per nantinya relay AC per relay DC nanti dipakai. Karena sudah masuk ke topik pembahasan ya detail saja biar tidak ambigu dan kamu nanti lebih ringkes. TA-mu lebih ringkes. Nggak boleh. Judul itu memiliki historis, bros. Di judul itu mulai historis. Kendaraan kayak Satria F, Satria. Milik siapa? Yamaha ya. Satria ya. Suzuki apa Satria? Suzuki ya. Satria FO F1 ya. 150. Kira-kira produsen Yamaha Suzuki Satria F150 itu nulis 150 kira-kira apa ngarang wis komen iki judul lah ben keren 150 ngono kira-kira menurutmu ngawur apa mbok pikir menurutmu lah pikirnya apa nah kapasitas mesin atau cc ini 150 ditulis 100 tidak ya wong ora cocok kenapa judul ya karena judul itu mengikat dengan isi isine motor cc-ne 150 ditulis 100 swidak. Ya gak cocok, Bro. Mudeng ra? Nah, ngono ki gampange lakon awakmu. Nek awakmu nanti sensor, aku akan ngoyak. Aku tak jelaske, Mas, isine sensor sak dunia iki apa wae. Lah, ora klenger kowe. Iso-iso 20 halaman iku iso-iso 20 halaman iki cuma jelaske sensor tok, sensor uap, sensor panas, sensor suhu, sensor air, sensor hujan, sensor udara, sensor angin, sensor tekanan. Wah, kelenger. Tapi nek mbok gawe sensor DHT11 atau sensor suhu DHT11, penguji rak bakal neko-neko. Oh, Mas pakai itu toh. Oh iya. Nah, wis penak. Kuwi awakmu penak, nulise penak, sing nguji penak, ora mumet, awakmu nilainya apik, enak hasilnya. Ya ra? Iya, karena teori sudah teori mengikat ke penyelesaian masalah. Kamu tidak akan bahas sensor hujan kan? Nah, kecuali saya ngajar mengajarkan tentang sensor. Saya tidak kasih karena sensor di dunia device banyak, maka saya sensor saja. Tapi ketika saya bicara topik
pertemuan ya saya sensor kebakaran, saya sensor api, ya khusus bicara sensor itu. Nah, sama di sini Mas Beba mau bahas sementara sensor suhu di hati sebelah tulis saja. Sebelah. Jadi Mas Beba enggak usah cerita sensor hujan, enggak usah, langsung aja gitu. Mas Beba kalau ke pasar mau beli brambang bawang, perlu tuku sandal ora? Ya. Loh, nek lewat tapi kan rak mampir. Nek kowe mampir ngobrol kalau bakul sandal ya kowe kelewatan. Iki bahaya. Dumeh ayu bakul sandal terus mbok cedhaki ya kira kena. Bahaya. Bahaya mudeng, ya toh. Lah engko brambangmu lali repot lah sak tutup, ya ora. PPKM mikro jam 5 tutup pasare. Cuma Pak Bambang yang golek buku gambar enake nyaris jam 5 tutup mehan. Masyaallah. Mbak, tuku. Pak mau tutup, Mbak. Itu kan masih dibuka. Oh iya Pak, juga tolong ya aku mau beli buku gambar buat anak saya sama pensil warna, bisa ya? Oh bisa Pak. Nah gitu jangan tutup dulu. Wah aku nengkono kon ronoi Pak kesana saja. Loh saya sudah kesini Mbak, kamu menghargai saya dong. Saya sudah kesini, masa saya suruh kesana? Kesana ngapain? Di situ toko saya ada kono. Ya ada dengan kono lah. Kau ya kau melewan tau. Kita terus itu kita segel ya sisuk. Nah dong aku tekan ngarep toko kok kon kesana aja Pak. Loh kira kurang ajar. Nah akhirnya Mbak tolong ya masih buka tokonya toh. Iya Pak masih buka, kamu masih bisa masuk toh itu masih ada celah. Dibuka, dibuka. Piye? Piye? Enggak, maksudnya dia biar belajar kalau memang melayani konsumen ya melayani, kecuali sudah dikunci jeglek ya aku ngalah Beba. Saya nggak tanya udah tutup karena belum ditutup masih ada celah buat lewat orang berarti kan belum ditutup. Mudeng Bang. Oke, sensor relay liquid kristal ya, breadboard kabel penghubung, jumper, adaptor, power supply, kipas angin ya. Kalau suplainya itu bahasa Inggris miring ya Pak ya. Kalau supply-nya pakai supply AZ Indonesia lurus ya. Oke bab 3 gambar dan tempat magang ya. Oke ya papate diteruske to. Ya papate itu desain rancangan alat ya. Aku cek ngajari Mas. Halo. Ngajar sih ya. WA wae. Oke kawan. Beba. Bab 4-nya itu ya, rancangan dan desain alat ya. Ya, atau realisasi rancangan alat, realisasi ya. Piye piye? Sik aku ora krungu. Sik. Ngomong-ngomongnya tak speaker sik. Yuk. Oh, kuwi. Nek nang nggon TA metode penelitian kuwi termasuk nang nggon landasan teori bab loro. Kuwi nganggo landasan teori apa? Oh.
Kalau karena bab 3-nya kamu sudah tulis tadi tentang atau kamu taruh di bab 3 terakhir enggak apa-apa. Bab 3 terakhir masih boleh. Setelah 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 tutur ini nanti metode penelitian yang digunakan ya, nomor 3 metode penelitian yang digunakan ya. Baru nanti bab 4 realisasi alat yang dibangun, alat yang dibangun ya. Oke. Iki wis rapi no, Ba, wis apik ya, Ba. Cuman mau sing urung identifikasi masalah ya, urung ngono ya. Mbok catet ya. Heeh. Nah, identifikasi sudah tahu identifikasi masalah, sudah tahu belum? Isi identifikasi masalah. Isi dari identifikasi masalah adalah realita atau kenyataan di lapangan, hal-hal yang biasa terjadi. Jadi tidak boleh disebut masalah, tapi realita dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Ruang menghadap kemana, sinar matahari, jumlah kipas, kelalaian, itu adalah realita. Itu realita. Lah nanti baru di rumusan masalah ditulis masalahnya. Mudeng. Kamu naik motor nggak pakai helm, itu namanya identifikasi masalah. Nek kamu rak tiba ya ora ana masalah, nek ora ana operasi polisi ya ora masalah. Ya ora? Berarti awalnya itu. Awalnya, preambul ya. Gribik-gribik arah masalah gitu. Kamu nggak bawa payung nggak apa-apa. Tapi kalau hujan, nah kamu masalah. Jadi kenyataan atau realita yang terjadi itu menjadi identifikasi masalah. Yang kalau dibiarkan ada masalah nanti muncul di situ. Betul ya? Oke. Ya, tadi sudah ya. Oke, 412551 ya. Ini tidak ada perubahan ya, sudah seperti yang tempo hari ya. Ya. Gambar-gambar. Kok memori kok gak ada gambarnya ya, Pak? Kemarin dikasih gambar ya kalau ada gambar ya. Ya kalau ada gambarnya kasih gambar atau kayak gini ya. Ada gambar alatnya apa gitu ya. Nek di Arduino kan ada memori nih. Nek ada memori kan ra iso tersimpan. Ya ora? LCD nek iso to mbok desain LCD ini to mbok desain tulisi sensor suhu ngono. Suhu pada ngono. Suhu nah iki aja polosan. Ini lho. Ya mbok karang mbok gawe model tulisane suhu pada 30 derajat, kipas on, kipas off. Kan gawe. Kan polosan tok iku benda mati. Mbok kaya angka-angka kan murup. Mbok gawe saka wetan iso digawe warna-warni kan iso ya. Iya, iki idemu kreativitasmu aja ya. Hah? Tahu roh brosur kendaraan ra? Nanti Yamaha, Honda, apa sembarang. Nah, iku gambare iku nek sing dia mengatakan bahwa lampu LED-nya menyala sangat terang. Kuwi lampune durupke ra pas dipoto. Heh? 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 Kene ora iklan Philip terang terus misalnya. Kuwi lampune durupke apa mati sing dipoto iklan? Astagfirullahaladzim. Lampune Philip kuwi murup apa peteng? Oh, iklan disimpan. Nyalake to, Pak. Nah, iki kowe ngiklan iki.
Kowe tau krungu Polytron iklan speaker subwoofer sing glendam-glendem sing denglar-dengler, blar-glur. Suarane diketokke serem ketokke ra. Lah iya, kowe cerita LCD iki murup ya kuwi mbok gawe gambar murupe. Kareng gambar rongkoe kok ya. Ah. Enek ndelok iklan teh pucuk wangi seger ngono ketok gambar wong seger apa wong lemes? Nah, ngono. Kiramu sing landhep sithik ning kono ya. Oke, sip. Oke, sip. Oke, sip. Sip. Bab. Ya, oke. Ya, lanjut metode penelitian ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan. Lanjut, ayo segera. Oh, jadi kuwi ora sidang ta, oke. Oh, enak men ya. Oh, enak men ya. Ya, disyukuri wae lah, ya. Hah? Oke, neng nggon Semarang ana ujian kok. Nang Semarang ana ujian kok. Heeh. Semarang, Majapahit, Siliwangi, aku neng Ungaran ki ana. Aku tau nyidang juga, ya sidang proposal. Sing ora ana kuwi validasi, kuwi ora ana. Sidang validasi ora ana. Ya manut bejomu to, bejomu ndang lulus to. bejomu. Masa? Ya wes lanjut Irfan monitor ya. Irfan sampai mana kemarin ya? Yang daftar kajian sama ini Pak, daftar kajian terus Ini ya. daftar pustaka sama ini Pak, yang apa tuh kerangka berpikir Pak. Oh iya, kerangka berpikir ya kemarin. Itu kan ditambah use case sama Paul Jakarta. Ya. Uh, ini ndak mbok urekan ya. Penjelasannya kerangka berpikir mana? Oh iya itu belum diuraiin Pak. Aduh, istighfar bro, ayo istighfar, dicatat. Saya kemarin kirim video loh kayaknya loh. Ini harus ada penjelasan, gambar ini harus ada penjelasan. Gambar ini apa, ngapain, menggunakan apa. Gambar kedua apa, ngapain, gunakan apa. Gambar ini, kenapa gambarnya kok balik panahnya ke kiri, ngapain gitu kan. Apa harus ke kiri, ini harus ada dialog box yang menanyakan revisi apa enggak. Kalau ini tidak ada, berarti dia balik lagi. Lah ngapain harus balik lagi? Maka butuh penjelasan ya. Di sini harusnya ada dialog box yang menyatakan bahwa apakah produk sudah sempurna atau belum, apakah produk perlu revisi apa tidak. Maka baru panah itu berfungsi. Kalau ini berarti terus looping balik terus ini. Tidak ada endingnya. Ini mumet nih, mudeng ya. Piye? Bentuknya deskripsi paragraf di bawah gambar itu atau di dalam gambar itu Pak? Di luar dong, penjelasan tuh di luar. Iya di luar. Lah kalau kamu beri penjelasan di kota sekecil itu gimana orang mau baca bro? Ya di luar lah, ya toh. Namanya keterangan gambar, bukan nama gambar loh. Nama gambar kan ini gambar bagian kerangka berpikir. Nah itu baru nama gambar. Tapi penjelasan adalah kotak pertama isinya apa, menggunakan apa yang dilakukan. Hasilnya bagaimana, baru kotak kedua ngapain, menggunakan apa, di mana, kapan, hasilnya apa. Kotak ketiga ngapain, siapa yang melakukan, kapan, di mana, hasilnya kayak apa. Panah ke kiri apa? Menurut saya ini panahnya tidak boleh begini. Harus ada dialog box jajaran genjang atau layang-layang yang menanyakan bahwa apakah sistem valid, apakah alat berfungsi dengan baik,
apakah desain sudah valid? Nah, ya atau tidak? Kalau ya, berarti produk bisa di launching atau di aplikasi di proyek tersebut, diterapkan di kantor tersebut. Kalau itu tidak validasi, tidak valid, berarti revisi. Kalau ini panahnya muter terus, berarti jalan terus. Ini kan lampu merah. Habis hijau, kuning gitu. Pak, kalau misalkan Pak, itu tuh ini Pak, kalau hasilnya belum ini Nah, balik lagi ke awal Pak. harus ada dialog, harus ada endingnya juga. Ini kan nggak ada endingnya. Ya Pak, ya Pak. Ini kan simpang 5. Simpang 5 ditutup. PPKM Mikro, Gajah Mada, Pahlawan, tutup semua Majani. Berarti orang di simpang 5 tidak bisa keluar. Ini kayak gini gambarmu. Harus ada penyekatan, harus ada seleksi. Oh, kamu ada suratnya jalan enggak? Oh, ada Pak, silahkan jalan. Kalau enggak kan nanti macet kayak di Madura. Iya Pak, ngerti Pak. Mudeng ya? Ya Pak. Ya, dikasih penjelasan. Oke. Ya, ini udah bagus. Oke. Ini juga dijelaskan belum? Loh, kok belum dijelaskan? Sudah dijelaskan belum ini? Yang use case, yang use case. Oh, use case belum Pak. Nah, setiap gambar dijelaskan. Oke? Itu Pak. Berarti panjang juga gak apa-apa berarti Pak. Loh, panjang dan pendek itu tergantung cara menjelaskan dan tergantung jumlah gambar. Kalau saya menggambar, kamu pernah buka Google Map enggak? Pernah Pak. Pernah. Di Google Map itu kalau bisa di zoom toh? Bisa. Akhirnya kalau di zoom kelihatan nggak nama jalan? Kelihatan Pak. Kalau di zoom lagi kelihatan nggak sebelahnya di Indomaret? Kelihatan Pak. Kalau di sebelah Indomaret ada kantor polisi, kelihatan nggak kantor polisinya? Kelihatan. Nah, apa tujuannya? Biar jelas. Jadi kayak gitu, kayak kamu melihat Google Map dari dekat. Mudeng. Nah, soal nanti panjang atau pendek kan tergantung kamu bagaimana mendeskripsikan keterangan itu. Ya? Ya, boleh yang intisari boleh, ya. Use case yang pertama apa? Nah, ini kotak yang bulatan pertama ini apa? Ini boleh kamu kasih pertama, kasih angka 1, angka 2, angka 3, atau A, AB, C, D, atau ini 2A, 2B, ya. Di use case itu kan bisa kamu kasih notasi. Ini 3, ini 4, ya. Nah, ini 5, 5A, 5B. Nanti kamu memberikan deskripsinya bingung, enggak bingung kalau ada angka-angkanya. Kalau enggak ada kode numberingnya atau numeriknya kan kamu nanti bingung. Paham ya? Oke Pak. Berarti yang ini project juga sama Pak. Ditambahin ini ya penjelasan. Oh iya toh, ya. Oh, itu mesti toh, ya mesti. Oke Pak. Ini jangan kecil-kecil yang ini ya, besarin ya. Oke Pak. Jangan lihat-lihat kertas ya. Tidak ada istilah. Wah, ini halamannya kebanyakan nih, 200, nggak ada. Oke Pak. Oh, ini halamannya kesitiin, nggak ada. Kalau memang itu butuh penjelasan yang sedikit karena gambarnya sedikit, ya udah. Oh, ini sampai 200 halaman juga apa-apa. Ya. Itu jadi tidak boleh membatasi jumlah halaman lantaran kamu kebanyakan tidak ada. Kamu pernah lihat pernah baca kitab Al-Bukharesi enggak? Terjemahan Al-Bukharesi. Terjemahan 1 Al-Qur'an 30 juz, ya, 6.666 ayat itu diterjemahkan dalam 10 kitab. Mudeng. Satu kitab diterjemahkan, ditranslatorkan, dijelaskan termasuk asbabun nuzulnya menjadi 10 kitab. Bayang no. Nah, kalau orang bilang, wah kalau belajar jadi susah, ya enggak, justru semakin jelas. Kalau susah itu ya karena nggak mau belajar aja. Jadi jangan begitu berpikirnya. Pak, kebanyakan enggak ada istilah kebanyakan. Kalau memang butuh banyak, jelasin aja. Lah itu nek Google Map banyak akhirnya kan bingung. Ya ora, ya Google Map jelasin. Tujuannya gambar dipasang untuk orang lain biar baca, kamu bisa baca, kamu bisa jelasin, orang lain paham. Di situ ndak melihat, oh ini sudah 180 halaman gak urusan. Handbook electronic device itu
nyampe 982 halaman. Itu bacaannya orang elektro. Zaman saya kuliah S1. Handbook elektronika itu Goodman itu 981 halaman, 1000 kurang. Bayangno. Iku ora blenger macane. Yo ora apa-apa emang pengen jelas kok. Nah, paham ya? Paham. Al-Quran kenapa harus 6.666 ayat sih gitu? Ya karena banyak perkara di dunia ini yang harus diberikan panduan. Bahkan sampai akhirat aja diberi panduan. Nah, nek cuma 10 ayat lah ya repot. Betul enggak? Betul. Nah, ini contoh. Ya, setidaknya itu gambar yang kamu tuangkan di sini itu orang lain bisa membaca, memahami, oh maksudnya gini, ini ke sini, keluarnya ke sana toh. Oh iya, wis ngono tok cukup. Jangan hanya gambar tok ndak ono keterangane. Iya, Pak. Ya oke, paham ya? Paham. Oke, model pengembangan sistem bagus, keterangannya mana gambarnya? Loh. Emang Model pengembangan sistem ini ada teorinya. ada gambarnya juga, Pak. Iya. Ada. Kamu mau model apa? Kamu bilang R&D di penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau research and development R&D. Nah, kamu tuangkan itu teori R&D di sini, masukkan berapa halaman, ada 10. Ada 10 flow yang diringkas menjadi 6 flow. Nah, itu kamu tulis di sini 6 chapter, 6 bagian, tulis ya. Oke, Pak. Ya, kamu tinggal download kok itu, tinggal browsing aja, ketik aja teori R&D, gambar bagan R&D, download, tempel, kasih nama, udah beres ya. Yang penting kata-katanya disesuaikan ya. Jangan sampai fontnya salah ya. Oke. Terus diobservasi. Observasi adalah cara menghimpun data keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data. Ini teori observasi namanya. Kamu tidak boleh menulis teori observasi. Semua orang sudah tahu itu observasi begitu. Yang kamu harus tulis itu siapa, kapan, di mana, apa yang diobservasi, itu yang harus kamu tulis. Paham ya? Oke, Pak. Ini teori. Kalau dosen mengajar apa itu observasi, inilah jawabannya. Observasi adalah. Jadi jangan menulis definisi, tidak boleh. Di sini kamu harus menulis bahwa observasi penelitian ini dilakukan di kapan, kepada siapa, ya kan? Nah, berapa variabel atau berapa key person atau orang-orang atau siapa, di mana, kapan, bagian apa. Ini namanya kamu menulis teori observasi. Kalau kamu mau ngajar tentang teori observasi, boleh kamu menulis begini. Observasi adalah cara menghimpun data bla 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 terhadap pengalaman responden dalam menggunakan aplikasi. Ini adalah teori observasi. Yang harus kamu tulis di sini adalah observasi dalam penelitian ini dilakukan di mana, kapan, kepada bagian apa, pada tema apa yang dilakukan. Wawancara dengan siapa yang kamu wawancarai. Ya? Oke, Pak. Ya wes. Jadi jangan nulis teori lagi. Oke. Instrumen wawancara, interview. Nah, ini ada interview, di sini interview toh. Teknik wawancara menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara interview. Guide ya, interview guide recorder. Recorder itu bukan recorder, tapi recorder, nggak pakai re. Halo? Recorder itu recorder, nggak pakai e. Jadi bukan recorder, bukan, tapi recorder. Oh iya, benar. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan. Nggak usah menulis definisi, tidak boleh. Ini kamu menulis wawancara. Siapa yang diwawancarai kayak tadi saya ngomong. Ya, instrumennya apa? Instrumennya apakah teks, apakah video, apakah language, apakah speaking? Kamu tulis saja, boleh. Ya. Oke, lanjut. Ya, tabel. Berapa bulan ini? 4, Pak.
Ya wis, aman. Daftar pustaka. Oke. Sip. Ya. Daftar pustakanya kurang banyak ya. 13 kayak 15 gitu enggak apa-apa ya. Tambahan link dimasukin juga Pak. Iya. Ya. Oh, banyak nih ya. Oh ya. Paling tambah lagi kan tadi ada yang teori yang Boleh, boleh. Iya, R&D-nya tadi belum masuk ya. Ada pertanyaan? ada Pak. Eh, yang ini pada yang ke daftar kajiannya Pak. Itu benar nggak Pak? Nggak apa-apa. Udah tak lewat tadi udah baca kok. Ya, udah. Kan garis vertikalnya udah hilang, nggak apa-apa ya. Cuman mungkin tahunnya bisa lebih disempitin aja biar ruang geraknya teksnya biar lebih banyak ya. Kalau tahun mungkin tahun bisa dipendekkan biar lebih ringkes ya. Oke Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Udah sih Pak. Udah, Pak. Oke, tepuk tangan buat Irfan ya. Berikutnya ini Kevin apa? Mau siapa ya? Yunus? Kevin ya? Ulo Pak. Kevin ya, oke Kevin. Udah kirim ya, Vin? Pun. Oke, sampai mana Vin kemarin, Vin? Niku Pak. Sing turene napa? Desain. Hah? Kok desain to? Desain sing gambar lho Pak. Gambar. Flowchart toh? Oh ya, flowchart. Oh, ini desain. Emangnya kelas grafis wah desain gitu. Oh, nggih. Sik. Ngapunten to Pak. Ya. PPKM ketat ya, rasa lewat ya. Kan semua piye lancar man, Vin. Aduh. Iki gambarku apa salah ku ya? Napa nih Pak? Sik, iki apa mergo urung tak download apa piye kok? Lepet gede Pak. Iki toh 14 Juli toh? Nggih, jam setengah sekawan nggih. Iya. Ora iki kan tak download sik, soalnya mau kan tak buka langsung kan garisnya kan melari-lari. Suaranya jenengan putus-putus Pak. Apa sinyal iku lho? Oke, garisnya rapi dah, keren. Wow, keren, rapi dah. Rapi dah, mantap dah. Keren dah. Lah penjelasannya enti, Pin. Kowe iki lho. Lah niku keterangan niku tuh Pak. Ya nang gawe keterangan iki ya sing rada teknikal ngono, ora sastrawan ngene ya. Maksudnya pripun Pak? Proses 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, ngapain gitu. Oh, berarti sami sing anu niku Pak. Napa? Karena ada dua kondisi, ya tidak. Sing niku Pak, gambar kerangka berpikir. Heeh. Mang cobi tinggal lho Pak, sing kerangka berpikir Pak. Lah iki kita Sing niku halaman kali 11 niku lho Pak. flowchart sik lho flowchart. Tanggal Pak. Flowchart. Gambar jenengan medal. Yo, gambare bener apa-apa. Rada masuk. Maksudnya bagikan screennya ngene jenengan niku sing laptop medal Pak. Iku lho. Mboten ngene sampean berpikir medal screen. Piye to? Piye? Ketok apa lagi? Medal ngene sampean Pak. Terus Namung suara jenengan tok. suaraku ora metu. Dah kelihatan.
Apa sih tidak kelihatan? Itu angkanya kan Heh? software-nya enggak ada. Hilang keluar. Apaan sih tidak ada? Share screen, Pak. Oh, sih, tadi aneh. Aku nak ngerubah. Wes? Wes? Pun. Ya. Mau aku rumah sorak nutup jadi ya. Mau aku rumah sorak nutup jadi ora ngelegewo nek nutup. Tak tutup mau iki kan wete. Oke. Ini loh Vin, ini dijelaskan satu demi satu prosesnya. Dari awal. Pada gambar 15, pada saat tempat sampah menerima sensor tangan atau benda yang dilekatkan pada sensor ultrasonik dengan jarak kurang dari 7 cm, sensor tersebut akan diteruskan. Oh ada, ini apa oh ada? Tipe, Pak. Ya, motor servo dan memberikan reaksi terbukanya tutup tempat sampah otomatis. Ya ora iso. Masa langsung motor servo lah Arduino-mu ra mbok nggo. Makanya perhatiin saya ngomong, perhatiin. Jelaskanlah sesuai kotak-kotak. Dan di kotak-kotak dikasih apa? Dikasih unitnya ultrasonik, apa namanya alat. Ada pengguna atau depan sensor apa itu saya mana? Prosesnya mana? Prosesnya di sini. Saya kok enggak lihat. Di mana letak Arduino-nya di mana nih? Nah, rano Arduino nih, ra iso. Naturalnya sampean pun bener mengkirang napa ditambahi apakah sampah penuh niku kalih. Lu lah berarti dikasih toh sensor dan apa? Sensor nek sensor tok ya ora iso toh. Lah saya tak tekon alatmu nggo Arduino apa ora? Engko ora kok nggih. Ngagem Nah ning ndi nggone aku tekon. Mudeng ra? ning tengah-tengah. Nah ya dipasang. Pasang ya. Ben ndak ada sing ilang. Akhirnya kan karena gambarnya belum komplit tentang alatnya apa, dilengkapi sehingga penjelasannya mengikat. Karena ini tidak bisa. Sensor tersebut akan diteruskan pada motor servo. Lah berarti rasa nggo Arduino to, langsung ae sensor nang motor. Memang ngono. Ngono apa ora? Betul. Nah iya, aku didandani. Jadi gambarnya dilengkapi ditambahkan unit kontrolnya apa ya sehingga nanti penjelasannya mengikat ke situ ya. Wis mudeng ya. Lagi niku lho Pak sing halaman 12 niku gak ngoten. Sik, di halaman 12. Halaman 12 dulu. Sik. Ya, rak apa-apa. Rak apa-apa. Garisnya cilik wae, jatuh daya rasa gede-gede. Panah iki lho. Ngoten. Iya, tapi panahnya juga gede-gede. Kayak ngisor rak wis power supply-ne. Power supply-ne kayak ngisor rak wis. Panahnya munggah ya. Ya. Vin? Nggih. Nggih. Nah, sensor, ultrasonik, jarak, apa namanya alat apa nih Vin ditulis. Arduino Uno. Ya, LED, standby, motor servo. Ya, lagi penjelasan ini, kan ora? Sangar. Lah ngene maksudku, Vin. Vin. Vin?
Engko gambar sing flowchart iku digawe ngene, Pin. 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D gitu ya. Ini penak macane. Ya, ada pertanyaan? Ini sing istilah asing miring-miring ya, Vin, dimiringin ya, Vin. Istilah asing miringin. Software kan bahasa asing toh, Bro. Semua. Ayo iki kan 12 toh. Nggih, ini kula kan kula sampean iki 13. Sing diagram rancangan alat niku 13. Sing atas melih. Valid. Iki kok ora ana ya tidake ya? Ora ana ya tidake ya, Vin. Yane mana tidake mana? Valid apa tidak? Yanya mana, tidaknya mana? Halo? Loh. Yang namanya pertanyaan valid apa tidak? Ke kiri itu ya atau tidak? Ditulisi, Bro. Tidak. Tulisi tidak. Ke bawah valid apa tidak? Halo? Ya, valid. Tulis ya. Halo, Pak. Mudeng. Karena ada pertanyaan kok orang jawabannya. Mas meh tuku apa? Mau beli sensor, Pak. Masuk kan meh tuku apa? Kiri kanan tak jelas. Mudeng. Wis jelas? Ya wis bener iki apik iki. Sip. Mantap. Jos. Ngene to, Pin, keren, Pin. Cuma tulis ya, tidak ya. Berarti nek niki pun kula nganu nggih, sing kalih tekbang nggih. Sing mau to penjelasane. Iki ada penjelasannya apa urung? Wes. Ya. Sebut dilah niku to. Heeh. Bener apa mboten? Masa penjelasannya pitu tok, apa yakin pitu selesai? Mas apa yang masih manual dengan membuka dengan penggunaan tangan? Kamu jelasin ini ada berapa kotak atau Pin? Ada berapa kotak, Pin? Mosok kamu kotaknya berapa? SMP Negeri 10 tulis. SMP Negeri 10 adalah lokasi penelitian. Kamu tinggal nulis ulang aja kok. Identifikasi masalah apa? Pengumpulan data apa yang kamu lakukan? Prosesnya gimana? Jelasin, ya. Gambarmu ana penjulus kopi itu masuk gambarnya menjelaskan pitu tok. Jiro lupat mau 6 tuh. Pitu ya. Itu tapi kok orang sekolahnya ya. SMP ini ora jelas ya. Dereng, mengke kula tambahi. Urut wae Vin, urut ya. Urut ya. Dari atas. Urut dari atas. Siap. Tinggal menulis di bawahnya aja, ya. Paham ya? Paham, Vin? Paham, Pak. Oke, keren. Ada pertanyaan? Lah mengke nek niki rampung kula langsung TA nggih, Pak. Iyalah, langsung TA lah. Nyusul Feban ndang wis ndang sidang nang lho, ndang bar. Wis kurang sithik tok wis ana masalah serius kok. Masalah mondok cuma kurang-kurang penjelasan kok. Terus kamu yo apik iki. Wis apik iki. Sip. Jos. Wis urut iki ABCD urut to? Urut mau urung iki? Alhamdulillah sampun to, Pak. Urut to? Pun to, Pak. Oh, cuma kurang kanan, Pin. Kurang kanan, Pin. Ojo nabrak N, Pin. Nabrake pas datar aja, pas D. Oh, oke. Iki kan nabrak N malah N-e kalah. N-e malah kalah mlebu, ane arsada malah ke kiri. Arsada tibone di bawah huruf D, tidak boleh punjul saka huruf D. Paham ya?
Oke, Jos Gandos Kevin mantap nian. Semangat, 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 semangat. Berikutnya setelah Kevin Yunus P. Ardian siapa lagi? Saya Pak. Yunus. Oke, piye Yunus kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat kemarin sempat tidak sehat cuaca karena cuaca hujan Pak. Oke, 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 oke. Loh, Yunus. Kan Pak, yang ngirimnya pas itu loh, pas bimbingan pas hujan deras terus dan jadi itu. Oh ya, Yunus. Kemarin sampai mana Yunus? Kemarin itu tinggal anu Pak, ngasih nomor halaman tuh suruh di kanan tengah, terus ngasih daftar isi, kemudian daftar pustakannya belum diurutkan sesuai ajar, kemudian ada teori yang harus dihilangkan agar tidak terlalu banyak. Kemudian kemarin itu kan sempat ada yang saya blok kuning itu karena belum belum sampai ke situ tuh Pak, dan itu ada tulisan asing yang masih belum di apa dikirimkan. Kemudian kerangka berpikir suruh memperbaiki bagaimana rencananya dibuat dalam flowchart, kemudian dijelaskan flowchartnya itu tadi. Kemudian menggunakan teori-teori yang tidak diperlukan, juga masalah jadwal kegiatan. Terus habis itu suruh buat anu Pak, dan sama suruh lembar pengesahan juga suruh buat sekalian gitu. Oh ya. Satunya PowerPoint juga suruh membuat Pak. Ya, ya. Itu Pak. Oke, 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 oke. Ini kok dikasih warna kuning kenapa ya? Dikasih warna kuning kenapa ya? Dulu itu anu karena kan itu Pak yang belakang belum sempat, tapi sudah saya perbaiki ya. Yang sudah. Halo. Ada apa dengan kuning-kuningnya? Halo? Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Halo. Halo? Suaranya putus-putus Pak. Waduh. Sik, tak tes sinyal sik. Halo. Sudah. Tak tes sinyal dulu nih tempatku. Kok warna kuning kenapa ya, Yunus? Tapi sudah saya revisi Pak. Oh, Masih ada sudah enggak. Kalau sebelumnya Mas ada karena belum saya perbaiki gitu loh Pak. oh. Ini saya salah masuk mungkin. Oh, ini ya. Ada daftar ingat juga yang ada warna kuningnya kemarin belum. Ya minggu kemarin mungkin ya. Ini udah kelihatan belum? Ya pas hujan deras itu Pak. Ya, Sudah sering. ya. Teori lihat sudah. Ini udah bagus kok. Berhenti ya Pak. Udah bagus kok. Udah bagus. Masih dengar suara saya toh? Oh, sinyal saya bagus kok. Cuman downloadnya saya tinggal satu. Download saya yang kecil. Udah bagus ini. Cuman rada lelet. Downloadku rada sinyal lelet nih downloadnya. Downloadnya agak lelet. Sinyal downloadnya lelet. Uploadnya bagus.
Ya udah bagus ini. Ini udah dijelasin toh? Ya, udah bagus nih, udah. keterangannya di bawahnya nih cuma Ya, udah bagus dah. Udah bagus. Udah bagus. Ini udah urut abjad ya, daftar pusakanya ya. Oke, sip, sip, sip. Udah cukup. Bisa selesai bimbingan. Tanda tangan selesai bimbingan ya, daftar sidang kamu ya. Wan? Halo? yang powerpointnya apa? Ya ini. Kalau nulis titik 2 itu tabnya lurus samain ya. Nama titik 2-nya sama dengan NIM titik 2 sama dengan program studi titik 2 ya. Kayak KTP itu loh. Halo? Oh iya ya Pak. Ya halo halo Ya, titik duanya halo. ya. Ini kasih poin-poinnya aja ya. Oh iya. Kasih gambar-gambar ya, jangan terlalu banyak tulisan ya. Oh iya. Gambarnya ada Pak. Loh permasalahannya mana kok nggak ada permasalahannya ya? Halo. Kok nggak ada permasalahannya ya? Ada Pak. Mana? Masalahnya di mana kok nggak ada masalah? Ada nih itu permasalahan beda tuh. Mana? Ini dari latar belakang. Ya. Oh ya, aja mbok gawe ngene, latar belakang, permasalahan dipisah. Halo. Di dalam struktur penulisan itu kan Oh itu. identifikasinya apa, permasalahannya apa. Jangan mau gabung latar belakang, nggak boleh, karena beda, Oh iya. ya. Dibuat dalam item sendiri, permasalahan apa, ya. Nah, Ya, wes. Baru nanti solusi komponen dibutuhkan. Solusi dulu ya, solusi dulu baru yang dibutuhkan ya. Solusinya apa? Baru alat yang digunakan ya. Ya. Tinggal merubah solusinya ditaruh di atas ya. Halo? Di sini dikasih solusi yang direncanakan, solusi untuk menyelesaikan masalah. terus Pak. Hah? Terus putus. Kasih penyelesaian masalah ya. Ada masalah, ada penyelesaian masalah ya. Oke Yunus. Ya ya Pak. Jadi sebelum komponen yang dibutuhkan ditulis satu halaman penyelesaian masalah membuat apa ya. Halo. Halo. Ya, baru masuk komponen yang dibutuhkan ya. Ada pertanyaan? Halo. Ya Pak. Tadi sebelum komponen yang dibutuhkan, buat satu halaman tentang solusi yang ditawarkan. Ya, atau penyelesaian masalah. Paham ya? Halo? Halo? Halo. Ya Pak. Sebelum alat yang dibutuhkan, buat satu halaman Ya. penyelesaian masalah. Membuat apa ya? Ya. Ada pertanyaan? Segera daftar sidang ya. Surat keterangan selesai bimbingan dibuat ya. Ya Pak. Syaratnya. Syaratnya dari saya surat selesai bimbingan. Syarat administrasi tanya di administrasi ya.
Oke? Ada pertanyaan? Oke, Pak. Ya, oke sip. Tepuk tangan. Yunus, selamat, selamat, selamat. Sama ada. Ya, Hardian apa kabar? Baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai mana kemarin Hardian? Kemarin nambahin daftar pustaka. Oh, cuma itu doang? Ini sama yang jadwal penelitian itu, Pak. Bulannya kan diubah. Oh iya, oke. Wah, wis rapi iki. Kamu segera dah buat selesai bimbingan ya. Gimana, Pak? Segera buat selesai bimbingan ya. Oh iya. Ini gambarnya sudah kamu jelasin belum ya? Oh iya, Pak. Lupa, Pak, itu. Meh baik iki lho, kelewatan bahaya, Bro. Bahaya lho. Mudeng. Nggih. Ingat, naskah itu ada nilainya 30. Naskah ini ada nilainya 30. Jangan sampai nilai 30 hilang. Nggih, Pak. Kalau hilang cuma satu halaman satu itu enggak apa-apa. Ini satu subtopik kok, bahaya. Subtopik itu bisa 5 sampai 10 loh ya. Terus penguasaan materi itu 50. Isinya apa? Masalahnya apa? Solusinya apa? Alatnya apa? Itu namanya penguasaan materi. Itu 50. 80 kan? Nggih. Nah, terus PPT-nya, gambar PowerPoint-nya, cara kamu menyampaikan pendapat di saat sidang itu 20, 100 jadinya. Maka jangan sampai ada yang kelewatan. Ini saya lihat sekilas tadi nih gak muncul penjelasan gambarnya. Gambarnya ada tadi, tidak ada penjelasannya. Jelasin ya. Iya, Pak. Gambarnya udah bagus, tinggal jelasin aja. Fakultas Tarbiyah itu apa? Tempat melakukan penelitian, ya kan? Di sana Terkotak ya, Pak. di sana dikasih deskripsi, di sana ada berapa ruang, ya toh? Di sana ada berapa tata lokasinya, ada berapa gedung, jelasin secara singkat. Identifikasi masalah. Tulis saja. Seringkali tulis ini lebih didetail lagi, lebih jelas lagi boleh. Pengumpulan data, metodenya apa kamu jelasin, gitu ya. Tinggal jelasin aja ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sampun. Minggu depan kamu buat surat selesai bimbingan dan buat PowerPoint, oke? Nggih. Sama tambahan ini. Oke? Sama itu ya, Pak. Nggih. Ya, kamu sudah kirim surat selesai keterangan magang ya? Sampun, Pak. Ya wes, oke. Sudah ada stempelnya sudah ya? Sampun. Sudah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau join Mbak Rimba? Aku nggak dengar Rimba nggak masuk ya? Oke, nggak ada. Nggak ada pertanyaan ya? Sudah ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, mari kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam Rabbana bisalam. Wa adkhil jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita ya jalal wa ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut awena fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal fa'indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw hatana ghufrana ka rabbana walikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Tetap jaga kesehatan ya biar cepat selesai ya. Semangat ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. See you.